Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart People, kembali lagi di Smart Channel, pusat informasi dan tutorial. Ingin punya video ucapan Hari Raya Idul Fitri seperti yang baru saja kalian lihat? Oke, langsung saja tonton terus video ini, karena saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat video animasi ucapan Hari Raya Idul Fitri dengan aplikasi yang sangat-sangat sederhana. Jadi langsung saja Smart People, yang pertama kita buka aplikasi PowerPoint seperti ini. Jadi kita hanya membutuhkan aplikasi ini dan juga beberapa file gambar yang berbentuk PNG yang kita harus persiapkan atau download di Google Image. Oke, kembali ke PowerPoint. Yang pertama kita buka file baru. Kita pilih di sini yang blank. Oke, setelah terbuka seperti ini, kotak teks atau box teks yang ada di dalam slide ini kita hilangkan. Jadi kita delete semua seperti ini. Setelah itu kita ke desain. Oke, jadi kita masuk ke desain, lalu di ujung kedua dari ujung kanan atas ini slide size, ini kita klik, kemudian kita pilih custom slide size. Oke, di sini ukurannya yang di atas atau width atau lebarnya ini kita rubah, kita samakan dengan tinggi atau ukuran yang ada di bawahnya, jadi 7,5, atau Smart People bisa menggunakan ukuran lain. Intinya dia berbentuk box atau square, jadi panjang dan lebarnya sama. Setelah itu kita oke. Di sini kita pilih ensure fit. Oke, seperti ini. Oke, jadi hasilnya akan seperti ini nantinya. Langkah kedua, kita masukkan background. Jadi kembali ke bagian kanan, kali ini yang paling ujung, format background. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul jendela baru di sisi kanan. Kita pilih picture or texture fill. Oke. Lalu ke bagian bawah kita klik tombol file, lalu kita masukkan background. Jadi Smart People harus siapkan background, ada banyak disediakan oleh Google Image. Kalian tinggal pilih model dan teksturnya yang bagaimana. Di sini saya sudah punya seperti ini. Kemudian kita insert, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya setelah background kita sudah jadi seperti ini kita bisa close. Oke, selanjutnya kita pilih insert. Jadi yang ada di sini di samping desain, insert, kemudian pictures. Oke, lalu di sini saya pilih yang ini, bingkai. Jadi Smart People harus mencari bingkai juga. Jadi saya punya seperti ini. Oke, tapi ini saya tidak akan pakai semuanya, hanya yang berwarna kuning saja. Ini. Jadi ini warna ungu yang ada harus kita hapus. Caranya kita select gambar ini, kemudian pilih remove background yang ini, kita klik. Oke, maka akan seperti ini. Di sini ada box, ini kita tarik. Ke sisi pinggir gambar yang kita butuhkan. Kemudian yang bagian bawah
Ini kita bisa angkat. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih keep change ya. Oke, maka di warna yang tidak kita butuhkan itu akan hilang seperti ini. Sekarang kita sisa atur ukurannya. Ini bisa kita crop ya, biar ini titik pengaturannya bisa pas pada gambar yang kita butuh. Jadi caranya pada posisi terselect kita tekan tombol crop. Jadi kita harus masuk di format ya, kolom format. Masih di kolom format, kita pilih crop, lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, lalu kita tekan format kembali. Oke, langkah selanjutnya kita masih akan memasukkan objek. Kali ini kita akan memasukkan objek awan, animasi awannya. Jadi kita kembali pilih insert, kemudian pictures. Di sini kita masukkan awan. Jadi saya akan select semua awan yang ada di sini. Jadi caranya kita tekan tombol CTRL atau kontrol di keyboard sambil select gambar yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Kemudian insert. Maka semua gambar yang telah kita select akan masuk. Sekarang saatnya kita atur ukurannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini tidak mesti kita pakai semua, jadi sengaja saya masukkan cuma untuk mencari model awan mana yang cocok kita gunakan. Oke, ini bisa, yang kecil juga bisa. Ini kita delete. Terus ini kita bisa pakai juga. Nah, ini titik pengaturannya terlalu lebar. Ini kita perkecil atau kita paskan dengan objeknya. Jadi kembali kita klik crop, kemudian kita atur. Oke, biar gampang editnya nanti. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kembali klik crop. Seperti ini. Sekarang kita akan atur warnanya biar matching atau bisa masuk. Jadi kita select satu-satu. Kita mulai dari yang warna hitam. Kemudian masih di format. Ingat, kita pilih color. Oke, kalian bisa lihat di bagian bawah ini ada beberapa pilihan warna. Kalian boleh pilih warna yang cocok, yang menurut kalian masuk, atau warna yang kalian inginkan. Saya pakai ini putih, terus ini juga saya rubah menjadi warna putih. Oke, ini juga ini. Ya,
langkah selanjutnya kita akan memasukkan objek siluet masjid, jadi siluet ya, siluet gambar masjid. Ini juga saya sudah persiapkan ya, ini oke. Kita letakkan di bawah seperti ini. Awannya kita atur kembali. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian objek masjid ini kita geser ke bawah, artinya di bawah awan. Jadi kita send backward. Oke. Kita klik di sini, masih di format send backward, kemudian send to back. Oke, maka dia akan berada di belakang. Jadi dua awan kita letakkan di depan, yang ini biar lebih hidup. Nah, ini kita letakkan di belakang siluet masjid. Nah, seperti ini. Ini bisa kita perpadat. Ya, kita perpadat. Ini kan masih dia transparan ya, jadi kita copy kemudian paste, lalu kita atur posisinya biar pas saling menindih. Jadi caranya bisa kita select kedua objek ini seperti ini, kemudian masih di format kita klik line. Nah, ini kita pilih center, kemudian align lagi, kita pilih middle, maka kedua objek ini akan pas posisinya sama. Setelah itu masih di format, kita pilih yang ini, combine shape di bagian atas. Oke, setelah itu kedua objek ini kita group, jadi posisi terselect, artinya kedua objek ini terselect, kita klik kanan, lalu kita group. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kita tidak butuhkan, ini bisa kita delete. Selanjutnya kita akan memasukkan objek atau objek selanjutnya kita akan masukkan objek lampion. Jadi kita kembali pilih insert, pictures, kemudian lampion. Jadi di sini saya sudah punya ini. Oke. Jadi ingat, setiap objek yang kalian download atau kalian cari itu harus berbentuk PNG agar kita tidak repot lagi menghapus backgroundnya. Jadi seperti ini ya. Ini bisa kita copy. Oke, ukurannya juga bisa kita rubah. Seperti ini. Setelah itu kita select semua lampion ini.
Jadi sambil menekan tombol shift pada keyboard, kita select semua lampion seperti ini. Oke, lalu masih di kolom format ini kita kirim send backward. Oke, send to back ini. Jadi lampion ini berada di balik bingkai yang di atas ini. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan teks. Ya, kita akan memasukkan teks. Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita juga akan masukkan siapa yang membuat ucapan ini. Jadi sebenarnya ada dua cara. Kita bisa menggunakan foto apabila itu sifatnya pribadi atau keluarga. Yang kedua, kita juga bisa memasukkan logo apabila ucapan ini sifatnya formal, contoh dari instansi atau perusahaan atau apalah, seperti itu. Cara memasukkannya sama, foto dan gambar atau logo. Di sini kita akan coba memakai logo ya. Jadi kita pakai logo. Jadi kita akan coba memasukkan logo di sini. Jadi kita bisa atur ukurannya. Oke. Seperti ini. Setelah itu kita akan masukkan teks. Kita akan masukkan teks. Jadi caranya kembali kita pilih insert, kemudian word art. Kita pilih yang pertama seperti ini. Di sini kalian bisa masukkan teksnya. Seperti ini, agak besar. Kemudian kita tentukan fontnya, bisa seperti ini. Ini ukurannya bisa kita perkecil atau perbesar. Jadi caranya di kolom home, di samping ukuran font itu ada huruf A besar dan kecil. Untuk memperbesar kita klik A yang besar. Untuk memperkecil kita klik A yang kecil. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur posisinya seperti ini. Oke. Sebelum lanjut ke teks selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke pengaturan animasi dulu.
Jadi kita akan memberi nama setiap objek ini biar pengaturan animasinya tidak terlalu repot nantinya. Jadi kita klik satu objek, kemudian masuk format. Setelah itu kita pilih selection pane. Oke, yang ini di bawah send backward. Oke, kemudian objek yang kita select nantinya itu akan berwarna orange atau pink di sisi kanan. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita ganti namanya. Kita ganti namanya biar mudah. Di sini. Oke, kemudian enter. Ini keluarga besar. Ini awan. Jadi awan 1. Kemudian ini awan 2 atau awan kecil ya. Yang ini awan kiri. Oke, kemudian terus yang ini bila kita klik ini yang terselect bingkai. Jadi ini kita beri nama bingkai. Enter. Picture 9 itu yang terselect siluet masjid. Jadi di sini kita beri nama masjid. Enter. Picture 5 itu yang terselect awan kanan. Di sini awan kanan. Kemudian picture 16 itu liontin ya, lampion, sorry. Jadi yang terselect itu lampion. Jadi kita bisa beri nama L kecil kanan. Kemudian yang ini L besar kanan. Ini L kecil kiri. Dan ini L kecil besar kiri. Oke, sekarang semua objek yang kita punya sementara sudah memiliki nama. Ini akan memudahkan kita untuk mengatur animasinya. Sekarang kita klik kolom animasi di bagian atas ini, animation. Sekarang kita akan tentukan objek mana yang lebih dulu memasuki slide yang kita punya. Oke. Jadi yang pertama itu bingkai. Oke, kita akan memberi animasi bingkai ini. Kita pilih fly in. Oke. Jadi kita langsung saja ya klik animasinya di sini. Di sini ada beberapa animasi. Kalian bisa pilih. Ini entrance artinya animasi masuk. Emphasis itu untuk penekanan. Exit itu animasi keluar. Kemudian ada lagi beberapa di bawahnya. Jadi untuk masuk kita pakai fly in. Lalu di sini di bagian kanannya effect option, ini kita rubah from top. Jadi masuknya dari atas. Seperti itu. Oke, jadi defaultnya atau bentuk aslinya dari bawah. Kita rubah menjadi from top, dari atas. Kemudian objek kedua
yaitu siluet masjid atau objek masjid. Kita juga pakai animasi fly in. Oke, dan ini sudah betul. Effect optionnya from bottom. Sekarang objek selanjutnya yaitu awan. Oke, kita akan memasukkan awan ini secara bersamaan. Jadi caranya kita klik awan ini. Jadi bila kalian susah mengklik di bagian sini, mungkin karena awannya berada di balik objek masjid ini, jadi agak susah untuk menseleknya. Itu kalian bisa memanfaatkan objek pen di selection pen yang di sebelah kanan, di sisi kanan yang ini. Di sini kan sudah kita beri nama, jadi ini akan memudahkan kita. Jadi kita klik awan, kemudian tekan tombol kontrol atau CTRL di laptop atau komputer Smart People, kemudian klik objek atau awan yang lain. Oke, seperti ini. Tadi akan otomatis terselect seperti ini. Kemudian ini kita beri animasi appear yang pertama. Oke, appear, kemudian selanjutnya lampion. Ini kita select semua. Jadi ingat, bila kita tidak bisa menselectnya di kanvas atau di slide yang tersedia, kita bisa menselectnya di selection pane di sisi kanan. Oke, sambil menekan tombol kontrol. Oke, ini susah ya menselectnya. Jadi kita akan menselectnya dari sebelah sini di sisi kanan. Jadi kita klik satu. Jadi ini, kemudian tekan tombol kontrol. Kemudian kita select satu-satu. Setelah semuanya terselect, ini kita beri animasi fly in. Oke. Effect optionnya kita rubah menjadi from top. Oke, seperti itu. Kemudian objek selanjutnya yang akan masuk itu teks keluarga besar. Ini kita select, kemudian kita beri animasi split. Oke, seperti ini. Kemudian effect optionnya kita rubah menjadi vertical out. Jadi aslinya vertical in, kita rubah menjadi vertical out. Oke, seperti itu. Dan objek yang terakhir itu logo. Animasinya kita bisa pilih swivel. Kita coba lihat. Oke, bagus juga. Kita coba itu, jadi kita pilih swivel untuk animasinya. Oke, ini belum lengkap ya teksnya, jadi baru satu teksnya, belum masuk teks yang ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Itu sebentar kita akan tambahkan. Jadi sampai di sini. Sekarang kita akan mengatur durasi atau timing masuknya objek-objek ini. Jadi yang pertama tadi itu kita cuma mengatur animasinya. Sekarang kita akan mengatur timingnya. Jadi caranya
untuk lebih mudah mengatur timing, di kolom animasi, jadi masih di kolom animasi, kita pilih animation pane. Yang ini kita klik, maka akan terbuka jendela seperti ini, animation pane. Oke, sekarang kita select semuanya. Jadi caranya di animation pane, kita klik objek bingkai atau yang berada di paling atas seperti ini, kemudian tekan tombol shift, lalu klik objek yang paling bawah. Di sini objek yang paling bawah itu logo, kita klik seperti ini, maka dia akan terselect semuanya. Lalu di bagian atas di samping kanan animation pane itu ada start. Oke, di sini pilihannya on click, kita rubah menjadi with previous atau yang kedua. Oke, maka dia akan seperti ini, semuanya akan berangka 0. Artinya mereka akan masuk secara bersamaan. Oke, tapi bukan itu yang kita inginkan. Jadi kita coba dulu ya bagaimana penampakannya. Oke, maka dia akan masuk seperti itu. Sekarang kita atur timingnya. Jadi yang pertama bingkai, kemudian masjid. Masjid ini kita select seperti ini. Oke. Lalu di kolom start ini kita rubah menjadi after previous. Oke. After previous. Setelah itu awan kanan kita klik seperti ini. Kemudian di kolom start kita rubah menjadi after previous. Oke. Lalu melompat ke lampion besar kiri, kita select. Ini di kolom start kita rubah menjadi after previous. Oke. Ini kita bisa rubah posisinya, jadi kita geser seperti ini, atau bisa menggunakan kolom delay. Oke, jadi delay seperti ini, atau kalian bisa mengetik manual di sini berapa sekian detik setelah objek sebelumnya masuk, lalu objek yang kita inginkan masuk. Oke, jadi kalau kita menggunakannya anggaplah 50 ya. Kemudian ini lampion kecil kiri kanan atau semua lampion kita rubah menjadi with previous. Jadi kita klik kembali with previous, maka dia akan sejajar dengan objek yang pertama kita edit timingnya atau lampion besar kiri. Ini akan otomatis mengikut. Oke. Atau kalian bisa menggunakan cara yang sama dengan lampion besar kiri. Jadi kalian tinggal select objeknya seperti ini, kemudian delaynya kalian berikan 50. Anggaplah ini juga seumpama seperti ini awalnya. Nah, kalian tinggal select keduanya seperti ini, kemudian di kolom delay segitiga yang menghadap ke atas ini kalian klik 2 kali, maka posisinya akan sama 50. Oke, artinya apa? Proses masuknya semua lampion ini, keempat lampion ini sama. Kalaupun kalian ingin memberikan variasi bisa juga, contoh lampion kecil kiri dan lampion besar kanan
itu masuknya lebih lambat. Jadi kita tambahkan delay, kita klik satu kali seperti ini. Jadi nantinya proses masuknya itu lebih lambat dibanding kedua lampion yang ada. Selanjutnya keluarga besar, teks keluarga besar. Ini kita tambahkan delaynya. Jadi di kolom delay segitiga yang menghadap ke atas itu kita klik. Usahakan melebihi objek lampion. Jadi objek lampion itu delaynya 75. Keluarga besar itu bisa 100 seperti ini. Oke. Kemudian untuk logo kita kasih 125 atau 150 tergantung. Oke, kita pakai 125. Nah, ini ukuran panjangnya beda. Oke, jadi maksudnya panjang pendeknya ini adalah durasi. Jadi objek yang lain, objek yang lain selain awan ini durasinya 0,50 detik. Oke, proses masuknya itu 0,50 detik. Logo itu 2 detik. Jadi agak lama ya. Ini kita bisa kurangi. Jadi caranya di kolom durasi, duration ini, untuk mengurangi itu kita pilih segitiga terbalik. Jadi kita klik. Jadi bisa 1 seperti ini. Begitupun untuk objek yang lain, bila kalian menganggap prosesnya terlalu lama atau terlalu cepat, kalian bisa tambahkan di sini dengan menekan segitiga yang menghadap ke atas. Oke, sampai di sini kita coba dulu, kita play all. Oke, seperti itu ya. Jadi kayaknya animasi awan kurang menarik. Jadi kita akan rubah awan kanan, kita ganti menjadi fly in. Jadi kita select awan kanan, kita ganti menjadi fly in. Oke, seperti itu. Jadi munculnya dari belakang masjid ya. Kemudian awan kiri itu kita ganti juga menjadi fly in. Efek optionnya kita rubah menjadi from left. Oke, seperti itu. Kemudian awan kecil ini kita ganti fly in. Bagusnya efek optionnya dari atas, from top, seperti itu ya. Oke, ini posisinya berubah. Awan kecil lebih ke dalam atau delaynya 0, sementara awan kanan itu delaynya durasinya 50. Ini posisi startnya on click awan kanan after previous. Jadi awan kecil ini kita akan rubah menjadi with previous seperti ini. Maka dia akan mengikut dengan objek awan sebelumnya atau awan kanan seperti ini. Oke, sekarang kita coba preview. Bisa menekan tombol ini, bisa menekan tombol play all. Oke. Oke. Sudah mulai berbentuk. Selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk ucapan kita. Jadi keluarga besar, smart channel,
mengucapkan. Jadi akan ada teks mengucapkan, kemudian selamat Hari Raya Idul Fitri 1420 Hijriah atau lain-lain. Untuk memasukkan teks, tentunya objek yang ada di sini itu harus kita keluarkan dulu, karena kalau tidak mereka akan saling tumpang tindih. Jadi caranya kita klik objek logo ini. Setelah itu di kolom animasi, di sini kita tambahkan add animation. Kita klik, kemudian kita pilih exit. Oke, kita pilih exit. Kemudian di sini kita pakai swivel juga. Oke, jadi proses hilangnya dan masuknya sama. Kemudian di kolom start di sini kita rubah menjadi after previews. Durasinya kita rubah menjadi 1 atau kita samakan dengan durasi masuknya. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Oke, seperti itu. Ini bisa kita delay, tambah delay biar logonya terbaca dulu baru hilang. Oke, kita tambah 75. Sekarang kita tes. Oke. Ini keluarga besar harus keluar juga. Kita ke home dulu. Ini kita perkecil. Oke, jadi kita usahakan ukurannya tidak melewati bingkai ya. Jadi seperti ini. Keluarga besar. Ini kita ganti warna yang mencolok. Oke, seperti ini. Yang kontras. Nah, ini juga kita hilang tambahkan animasi exit. Jadi kita select, masuk ke kolom animasi, pilih add animasi, kemudian kita pilih split ya. Masuknya tadi split, jadi keluarnya dengan cara split juga. Oke, kemudian dalam keadaan terselect di kolom start kita rubah menjadi with previews seperti ini. Durasinya kita tambah. Oke, jadi logo dan teks keluarga besar akan menghilang secara bersamaan. Seperti itu. Setelah kita tambahkan animasi exit, sekarang di bagian selection pane kita klik logo seperti ini. Kemudian klik icon mata yang berada di sisi kanan yang ini. Seperti ini. Dia akan menghilang tapi tidak terhapus. Apa gunanya? Untuk memudahkan kita mengedit objek baru yang akan kita masukkan. Oke. Dan bila teks ini nantinya juga mengganggu, ini bisa juga kita hilangkan. Jadi keluarga besar, kita tinggal klik ikon mata ini, maka dia juga akan hilang. Nanti setelah proses editing selesai, ini kita bisa munculkan semua, show all seperti ini. Oke, jadi sementara kita hilangkan dulu. Kita akan masukkan
objek berikutnya, yaitu teks yang bertuliskan mengucapkan. Jadi di sini mengucapkan, kita ganti fontnya. Sini saya pilih brush script. Ini kita pilih brush script ya, ini seperti ini. Kemudian kita posisikan di sini. Oke, ini kita posisikan di tengah. Jadi apabila kalian susah menempatkannya di tengah, kalian tinggal select seperti ini, kemudian di format, pilih align, kemudian align center. Jadi akan otomatis bergeser ke tengah seperti ini ya. Oke, sekarang ini kita akan beri animasi. Tapi sebelumnya kita beri nama dulu. Jadi kita select seperti ini, kemudian di sini kita rubah namanya menjadi mengucapkan. Oke, biar gampang aturnya. Lalu kita beri animasi. Animasinya fly in. Oke, bisa dari atas, adalah from top. Oke, seperti ini. Kemudian di kolom start kita rubah menjadi after previous atau setelah objek yang terakhir. Nah, seperti ini. Oke, mengucapkan. Jadi ini. Nah, kita maunya proses masuknya itu dari balik bingkai ya. Karena kalau kita coba play, jadi kita klik objek yang terakhir, terus kita klik tombol play, dia masuknya di depan atau di atas bingkai. Kita maunya dia munculnya dari balik bingkai. Jadi caranya dalam keadaan terselect seperti ini. Oke, mengucapkan, kita klik tombol atau gambar segitiga terbalik ini. Kita klik terus sampai posisinya berada di bawah bingkai. Nah, sekarang kita coba play. Oke, maksudnya dari balik bingkai. Setelah itu kita akan memasukkan kalimat selanjutnya, yaitu Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nantinya di sini tentunya teks mengucapkan harus keluar dulu. Jadi kita kembali select teks mengucapkan, kemudian di kolom animasi kita pilih add animation atau tambah animasi. Kita tambahkan animasi keluar dengan animasi fly out ya. Masuknya tadi fly out, fly in, sekarang keluarnya fly out. Oke, di effect option kita rubah to top ya. Tadi masuknya dari atas, sekarang kita keluarkan lewat atas juga. Oke, kemudian posisi terselect, ingat di kolom start itu kita pilih after previous. Oke, kemudian biar teks mengucapkan ini jelas nantinya terbaca, kita tambahkan delay di kolom delay. Nah, kita tambah 50 atau 75, boleh kita coba 50
Setelah itu kita select mengucapkan yang pertama di jendela animation pane, kemudian kita tekan tombol play. Kita lihat durasinya. Oke, delaynya terlalu cepat ya. Nah, kita tambah menjadi 1 biar teks ini jelas terbaca nantinya. Mengucapkan. Setelah itu animasi untuk teks mengucapkan selesai. Ini di selection pane kita bisa hilangkan juga. Oke, kita hilangkan dulu ya. Kemudian kita masukkan teks selanjutnya. Di sini kita pakai yang ini. Selamat Selamat Hari Raya. Fontnya kita ganti cari font yang kayak ini. Oke, seperti ini. Selamat Hari Raya. Bila kalian tidak menyukai model teksnya, kalian bisa rubah di formatnya. Di sini kalian bisa mencari model-model desain huruf ini ya. Oke, kita coba pakai ini biar lebih jelas ya. Ini. Selamat Hari Raya. Seperti ini. Kemudian kita akan memberi animasi. Jadi kita masuk ke kolom animasi. Jadi Smart People harus pastikan ini berada di center ya, di tengah. Jadi caranya align di kolom format, kita klik align center. Oke, seperti ini. Kemudian animasi kita masuknya pilih whale. Oke, seperti itu. Kemudian di kolom start kita pilih after previews. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik add animation atau tambah animasi. Ini kita akan keluarkan juga untuk teks yang terakhir Idul Fitri ya. Jadi kita pilih add animation, kemudian exitnya bisa random bars. Oke, seperti itu. Kemudian di kolom start kita rubah menjadi after previews. Oke, ini kita beri durasi 75, delaynya kita beri 1 detik ya, biar jelas terbaca kemudian hilang. Oke, setelah itu teks Selamat Hari Raya ini kita select ya, seperti ini. Kemudian di selection pane di bagian paling kanan ini kita klik 2 kali, kita beri nama Selamat. Oke, setelah itu kita klik ikon mata, kita hilangkan dulu. Oke, sekarang kita masukkan teks yang selanjutnya. Kita pilih ini Idul
Fitri. Oke, sekarang kita cari font yang cocok. Oke, saya pakai ini. Oke, saya kira ini tepat ya. Warna teksnya kita rubah menjadi hijau, kemudian kita beri outline ya. Jadi kalian masuk di kolom format, kalian bisa lihat text outline. Kita beri text outline itu kuning, atau teksnya yang berwarna kuning, outline-nya berwarna hijau. Oke, apakah ini jelas? Kemudian kita beri text effect, jadi kita beri shadow ya. Ini oke, ini kita bisa perbesar, jadi ke kolom home tekan huruf A yang besar. Seperti ini. Oke, terus pilih animasinya di kolom animasi, kita pilih bounce. Oke, di kolom start kita rubah menjadi after previous. Oke, setelah itu di objek ini ketika terselect, kalian klik segitiga terbalik yang ada di sini. Kita klik, kemudian pilih effect option. Jadi kita klik seperti ini. Di kolom effect animate text ini kita rubah dari all at once menjadi by letter. Oke, kemudian delay-nya kita kurangi menjadi 3 seperti ini. Kemudian oke. Sekarang kita coba lihat. Ini kita show, klik ini show all, kita munculkan semua. Di mentahnya seperti ini ya. Sekarang kita coba preview. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Kita mau animasi atau teks Idul Fitri ini masuk juga dari balik bingkai. Jadi kita klik teks Idul Fitri. Oh, ini dia rectangle, kita ganti namanya dulu, Idul Fitri. Enter. Kemudian dalam keadaan terselect kita tekan segitiga terbalik sampai teks Idul Fitri ini bergeser tepat berada di bawah bingkai. Nah, seperti ini. Oke, maka sekarang kita preview, kita lihat masuknya apa. Oke, oke, jadi seperti itu ya. Hari Raya Idul Fitri, apalagi untuk teks Idul Fitri ini kita bisa
tambahkan penutup ya, kita tambahkan penutup. Jadi ini slide-nya kita perkecil dulu. Jadi kita perkecil seperti ini. Jadi kalian bisa tombol tekan atau klik icon minus di bagian kiri bawah, bagian kanan bawah ini untuk memperkecil. Kemudian untuk memperbesar kalian klik tombol plus, icon plus. Jadi kita perkecil dulu seperti ini. Kemudian kita pilih insert, kemudian shape, pilih start seperti ini. Kemudian kalian tarik, tekan mouse ini, kemudian tarik sampai menutupi semua objek yang ada atau menutupi slide kita. Oke, jadi kita perkecil lagi seperti ini. Oke, jadi dia tertutup seperti ini. Kita ganti warnanya menjadi hijau. Shape outline-nya kita hilangkan atau no outline. Ini kita atur posisinya tepat di tengah. Jadi terselect, kita pilih align, enter. Oke, kita lihat tepat di tengah. Oke, ini kita beri animasi. Kita pilih zoom. Oke, seperti itu ya. Kemudian di kolom start kita rubah menjadi after previews. Kemudian durasinya kita jadikan 125, delaynya kita jadikan 125. Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Jadi itu langkah terakhir, kita akan memberikan musik background. Jadi kita klik insert, kemudian di bagian kanan ini ada audio, kita klik, pilih audio on my PC. Oke, sekarang kita cari audionya. Nah ini, jadi kalian bisa cari audio di Google, banyak. Usahakan musik yang kalian pakai atau audio yang kalian pakai itu sesuai dengan tema apa yang kalian buat. Oke, kita pilih insert. Oke, ini dia. Ini kita geser di luar biar ikonnya tidak muncul nanti. Kemudian di pengaturan, di sini pengaturan playback, kita klik yang paling ujung, play in background. Oke, seperti ini, play in background. Jadi dia akan berputar atau mengeluarkan suara sebagai musik latar. Oke, sekarang kita coba bagaimana hasilnya.
Oke, jadi itulah smart people, cara sederhana membuat ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi smart people boleh mencontoh tutorial ini sebagai dasar, kemudian kalian bisa kembangkan. Silahkan berkreasi, berimajinasi. Bila masih memiliki kendala atau pertanyaan tentang tutorial ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nantinya file ini juga saya akan lampirkan link downloadnya biar mempermudah smart people untuk melakukan pengembangan terhadap file ini. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pengembangan channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.